berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini kemudian melahirkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang menegaskan posisi BNN sebagai lembaga non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama. Dalam pelaksanaannya, BNN didukung oleh 5 deputi, yakni Deputi Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, dan Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama. Narkotika telah menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2017 menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,77% dan diperkirakan sebanyak 11.071 meninggal per tahun atau 30 orang meninggal akibat narkoba setiap hari. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Badan Narkotika Nasional didirikan untuk memerangi dan memberantas narkoba serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pencegahan, ya, lalu pemberdayaan, lalu pemberantasan, juga rehabilitasi. Itu harus dengan integritas. Tugas di BNN ini adalah ibadah. Ya, kita tidak akan ada kata lain bahwa kita harus bekerja dengan optimal. Halo Pak Heru Winarko, apa kabar? Apa kabar Pak? Saya senang sekali bisa berkunjung ke ruangan Bapak saat ini Pak. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah Sehat? baik. Ini walaupun kondisi pandemi, tapi kita harus tetap social distancing dan menjaga jarak begitu ya Pak ya. Pak, sebelum saya mengenal lebih dalam terkait dengan BNN begitu ya, saya mau menanya dulu nih terkait dengan kegiatan Bapak dalam kondisi pandemi saat ini. Ada perubahan tidak Pak? Perubahan pastilah ya. Iya. Ya, tapi ya karena kita bersentuhan langsung dengan lapangan, jadi awal-awal Maret kita udah ngatur strategi. Yang pertama, kebetulan 80% lebih pegawai kita di sini adalah milenial. Nah, dan sudah kita siapkan memang kerja dari lewat virtual. Ya. Jadi memang nggak terlalu kaget kita. Mereka sudah terbiasa dengan virtual Dengan untuk gadget bekerjanya. Dan yang paling penting lagi ya untuk jaga kesehatan mereka. Kita siapkan APD ya segala macam lah. Ya. Kita banyak yang kita revisi. Baik, ini kalau berbicara mengenai masalah milenial Pak, tidak hanya kantor Bapak saja yang mendominan isinya milenial. Ini Indonesia ini sekarang masyarakatnya sudah kebanyakan milenial begitu ya Pak ya. Nah mungkin kita bahkan mensosialisasikan nih ke mereka terkait dengan BNN. Mungkin lebih kenal dekat lagi begitu dengan BNN ini seperti apa begitu, bisa diceritakan Pak. Monggo. Oh ya, baik. BNN ini ya berdasarkan undang-undang kita bukan hanya pemberantasan tapi juga pencegahan, lalu rehabilitasi. Ya, jadi kita mengajak, mengkoordinir, ya, tapi juga kita di lapangan juga ikut. Ada berapa yang jelas penanganan narkoba ini tidak bisa secara parsial. Ya. Jadi harus holistik, harus bersama-sama. Ya. Sehingga pertama kali saya jadi kepala BNN, saya dipanggil Bapak Presiden, saya sampaikan kita perlu impres Pak, untuk bagaimana memerintahkan semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, gubernur, bupati untuk sama-sama melaksanakan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Itu yang kita lakukan, sehingga sekali lagi bukan hanya pemberantasan, tapi juga bagaimana pencegahan dan rehabilitasi. Karena strategi kita supply demand. Nah, suplainya bagaimana kita mitigasi, demand-nya bagaimana kita mitigasi, demikian. Tapi sejauh ini ada perubahan tidak Pak? Dalam kondisi pandemi ini mungkin agak sedikit terbatas begitu ya, karena lagi situasi COVID, bagaimana proses di lapangan ketika melakukan penindakan? Ya, belum dari pagi juga kita dapat dan kita juga kerjasama dengan Mabes Polri ya kemarin di Kalimantan. Kita sama-sama, kita kebetulan di sini cukup kuat untuk informasinya. Ya, untuk informasi karena kalau narkoba Indonesia ini paling banyak 65% adalah ganja. Iya. Ganja dan kebetulan produk dalam negeri sendiri ada di beberapa daerah di Aceh dan lain-lain. Dan sisanya 30% adalah sabu-sabu, metapetamin. Nah, ini kebanyakan dari luar.
Ya sehingga kita kerjasama dengan teman-teman counterpart kita di luar, di Singapura, di Malaysia, di ASEAN khususnya, dan di Asia Timur. Kita dengan di Amerika Latin kita sama-sama kerjasama untuk bagaimana kami punya strategi namanya depend aktif. Jadi di hulunya kita. Ya. Jadi kalau belum masuk ke Indonesia kita sudah cut. Sebelum mereka masuk kita sudah cut. meng-cut seperti itu. Ya. Tapi ada kerjasama dengan Ya tentu teman-teman di yang daerah, operasi begitu. mereka. Yang Oke. operasi mereka. Misalnya kayak sebulan yang lalu di Myanmar termasuk bagian dari Golden Triangle, mereka dapat 18 ton. Nah, dan juga 2 bulan yang lalu di Sri Lanka mereka operasi dapat 1 ton. Tujuannya Indonesia. Kalau sejauh ini nih Pak, paling banyak dari mana nih Pak yang masuk? Paling banyak ya dari, kalau untuk yang sabu ya. Iya. Sabu yang 30% itu ada kebanyakan dari Myanmar. Tapi sekarang sudah mulai bergeser, ada barang-barang dari wilayah Golden Crescent, dari Afghanistan. Tapi nggak terlalu banyak. Tapi yang kemarin yang kelompok Iran yang ditangkap oleh kepolisian, kita juga kita monitor terus dengan teman-teman di teman-teman kita di Sri Lanka, dan lalu juga antisipasi kita. Saya di sini buka pelatihan internasional di Indonesia ini. Tahun lalu kita 2 angkatan, ada 11 negara ikut. 11 negara. Ya, ada dari Malaysia, dari Brunei, dari Myanmar, Filipina, ikut latihan bareng. Sri Lanka, Arab Saudi. Apa yang diberikan pelatihan pada Kita sebenarnya pelatihan hanya untuk bagaimana mereka antara orang lapangan saling kenal, melting. Tapi juga yang materinya yang kita kasih, instrukturnya dari luar, dari DA, dari Amerika, dan dari Australia, tentang dark web. Karena yang sekarang kita laksanakan, memang kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu kita dapat ungkap online lewat dark web. Dibelinya pakai Bitcoin. Nah ini memang ini sedang berkembang juga. Nah kita metode seperti ini. Ya, kita udah antisipasi. Kita antisipasi itu. Demikian. Kemarin mendapat informasi dari mana yang terkait online ini Pak? Yang online ya kita juga ada patroli juga lewat cyber, kita juga ada tim, kita patroli di sana. Ya, lalu juga kita punya teman-teman networking, dan juga bukan hanya teman-teman narkotik, tapi juga bea cukai, custom. Karena kita di BNN ini bukan hanya orang BNN, tapi gabungan. Di sini ada orang bea cukai, ada orang kejaksaan kampung, polisi, TNI, ada semua di sini. Iya. Indonesia dan juga dunia Pak saat ini fokus terhadap penanganan COVID. Tapi kita jangan sampai lengah begitu. Ya. Ada juga yang harus kita perhatikan. Betul. Contohnya masuknya barang-barang haram ini ke Indonesia begitu ya Pak. Betul. Ya. Nah, dari pantauan BNN sendiri sampai dengan sejauh ini meningkat atau terjadi penurunan malah di kondisi COVID ini Pak? Kalau melihat saya, posisinya dibilang meningkat tidak, menurun pun tidak. Jadi landai sama seperti kayak tahun lalu. Karena memang demand kita cukup tinggi, 3,6 juta. Demand kita 3,6 juta. Nah ini yang sebenarnya sangat prihatin sekali. Dan sekarang saya fokus benar, karena dari 3,6 juta itu 2,1 juta itu adalah anak-anak muda. Target mereka yang jadi pengguna. Nah ini yang sekarang ini bagaimana kita bisa mitigasi ini, karena mereka ini adalah bonus demografi kita. 2040, 2035 kita dapat bonus. Kita bisa 3 atau 4 ekonomi dunia kalau mereka jadi bonus. Tapi kalau mereka gunakan narkoba, nggak jadi bonus. Ini yang kita benar-benar kita intend ke generasi muda. Dan kemarin juga saya ketemu Menteri Menpora, bukan hanya anak SMP, SMA, tapi juga mulai dari anak SD. Dari SD kita sudah melakukan. Ini sangat mengkhawatirkan kondisi seperti ini ya Pak? Ya, kita dengan SD kita masuk sosialisasi tapi tidak ke sekolah, guru-gurunya. Dan PGRI. Jadi PGRI kita minta supaya mereka masuk ke anak sekolah disampaikan. Selain itu sosialisasi apa Pak yang diberikan terutama oleh pihak BNN begitu ya, mengingat ini kaum kita kebanyakan milenial begitu ya, yang mungkin agak sedikit rentang mungkin dengan pola budaya asing seperti itu, yang mungkin bisa menggunakannya secara menurut mereka ya bebas begitu. Apa yang diberikan? Pemahaman jelas, apa? Yang jelas menghadapi, karena bukan generasi milenial lagi, udah generasi Z mereka. Mereka yang jelas mereka tidak lagi harus pendekatan kita adalah pendekatan yang tidak bisa secara otoristik. Jadi harus aspiratif.
aspiratif. Mereka harusnya ngasih. Dan kita tidak bisa kaku, kita harus terbuka dan mereka harus bagi bagian dari kita. Betul. Sehingga kita ada program namanya REAN, Ruang Edukasi Anti Narkotika. Itu dari mereka untuk mereka. Baik.